Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang sebelum kita masuk ke DCWT pada hari ini, gue ingin say sorry dulu karena telat ya. Nah, kenapa telat? Karena ada berita duka, jadi gue harus tiba-tiba pergi keluar kota nih ya. Untungnya masih bisa lah bawa laptop, gue sempet-sempetin aja dulu untuk tetap bikin konten. Ya karena komitmen, ya ini dia komitmen dan konsistensi. Jangan cuma asal doang lip service, begitu. Gue udah bilang, gue akan coba untuk sebisa mungkin, sekonsisten mungkin bareng-bareng yang membimbing lu di satu cycle ini. Ya udah, gue akan ya see it through begitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya, lu juga sama nggak, mau konsisten nggak, sama nggak mau punya komitmen begitu, karena itu kunci untuk kita bisa sukses di apapun, bukan cuma investasi tapi dalam hidup. Kalau kita nggak bisa konsisten, nggak bisa punya komitmen, akan berantakan semua ya. Oke. Dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 0,73%. Total market cap kembali ke angka 2,67 triliun US dollars, dan untuk hari ini Bitcoin dominance terjadi koreksi sebesar 0,16% ya. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini ya, lagi-lagi ke reject oleh struktur 85.280. Ini sudah ke 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi basically dalam seminggu cuma sehari aja nggak retest, sisanya semua di retest dan ke reject ya. Sedikit menakutkan nih jujurnya ya. Kenapa? Karena ya ini bisa dibilang di weekly-nya juga mendukung untuk dia koreksi sebenarnya. Karena ya dia lumayan takut sama BSB begitu ya. Ya, dalam 14 jam lagi kita tinggal lihat saja seperti apa weekly close-nya. Benar, belum benar-benar close. So, sebelum close ya jangan kita menebak-nebak ya. Mungkin aja ada surprise pada hari ini. Tetapi di daily-nya ya kita nggak bisa bilang ini bullish begitu, karena berkali-kali ke reject, dan berkali-kalinya nggak main-main, 6 kali begitu ya. Ya udah, tinggal kita lihat aja apakah hari ini bisa nahan nggak nih EMA 50 dan juga struktur 84.055. Nah, selama ini masih nahan juga sebagai support, ya sudah, nggak masalah. Karena masa-masa sideways seperti ini juga ya kadang-kadang terjadi di market. Walaupun ini cukup ekstrim ya, lama begitu. Biasanya ya sideways seperti ini 2-3 hari. Nah, kali ini sudah seminggu lebih begitu ya. Ya sudah, bersabar saja, terus konsisten, terus DCA ya. Gua harap sih lo udah DCA ya, karena kemarin-kemarin kita udah dikasih kesempatan yang cukup menarik sebenarnya ya. Ya semoga lu bukan kaum nanti aja deh bakal lebih rendah ya. Nah, sekarang panik. Kalau udah panik tuh udah kacau ya. Jangan sampai kita DCA, jangan kalau DCA masih mending lah. Tapi janganlah sampai kita masuk ke market ya in general saat kita punya emosi yang cukup menggebu-gebu. Mau FOMO, mau juga emosi, nggak bisa ya, harus keep it cool gitu ya. Oke, next untuk weekly kita sudah bahas ya, bahwa ya belum terjadi weekly close, masih ada 14 jam lagi, tapi possibility untuk dia bisa membuat higher high masih cukup sulit sepertinya ya. Ya coba kita lihat lagi beberapa minggu ke depan, karena nggak berarti ke reject sekali langsung tamat, karena kalau kita di sini juga ya sempat ada rejection dulu sih ya, rejection dulu, tapi minggu depannya bisa aja langsung terjadi ya penguatan begitu. Jadi mungkin satu minggu bisa ke reject, tapi minggu depannya itu bisa beda cerita lagi begitu. So sudah, tinggal kita tunggu saja nanti weekly close-nya gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin secara overall-nya ya, daily maupun weekly. Next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari ya sebenarnya Indonesia, tapi bukan cuma Indo sebenarnya ya. Jadi sekarang delegasi-delegasi berbagai macam negara sudah mulai bertemu dengan ya US untuk negosiasi tarif ya. Untuk Indo kemarin ya, atau kemarin tuh tadi pagi ya, gue sempat denger news bahwa ada beberapa delegasi dari US tuh wah ngeliatin nih barang-barang apalah, barang-barang yang mungkin kalau nggak salah barang KW atau apa gitu, tadi gue sekilas dengar. Ya intinya delegasi dari Indonesia sudah mulai nego, dan ya semoga hasilnya bagus. Dan apakah ini semua sudah selesai ya, bukan permainan lah mungkin ya, apakah era dari tarif ini sudah selesai gitu ya, era permainan tarifnya sudah selesai, we don't know ya. Tapi at least dari yang kita bisa lihat di sini ya udah mulai ada conversations ya, which is good. Dan ya, tapi kalau mau ditanya yang paling penting tentunya adalah yang China ya, China dengan US, karena itu yang paling bisa mengguncang seluruh market. So ya, gua harap dalam beberapa hari ke depan US dan China mulai ada kesepakatan yang bisa diumumkan lah begitu. Nah, kalau itu sudah keluar tuh kata-kata, sudah mulai ketemu kesepakatan dan seterusnya, it's gonna be good
for the market in general, begitu ya. Tapi selama masih ada ketidakpastian, market mungkin ya akan terus begini, gitu, akan terus bingung mau kemana nih, wait and see, begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya, tinggal kita tunggu saja. Sekali lagi, please jangan ditebak-tebak ya. Ini bukan judi bola, begitu ya. Ya kita lihat aja faktanya nanti seperti apa ya. Oke, Economic Calendar kita akan bahas minggu depan ada apa aja. Yang pertama hari Senin ya. Oh ya, sorry, gue lupa ya. Ini saking hektiknya hari ini. Ini ya, selamat Paskah ya. Ya gue juga jadi ini ya, karena ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi di depan ya. Gue ada kabar duka dari keluarga gue. Jadi ya gue harus keluar kota juga ini ya tiba-tiba. Jadi sekali lagi buat yang merayakan happy Easter ya, selamat Paskah. Semoga semua ibadahnya bisa aman ya, dan juga ya nggak kejebak macet lah ya. Oke, jadi untuk Senin kita masih bisa di sini ya. Kalau kita di sini Senin sih belum ada apa-apa ya, karena ya akan perbedaan jam, jadi mereka Easternya nanti ya Senin. Untuk hari Selasa dari US kita lihat di sini masih belum ada bintang 3 juga untuk hari Selasa. Hari Kamis, hari Rabu kok jadi Kamis. Hari Rabu dari US akan ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu juga ada Services PMI, ada New Home Sales dan Crude Oil Inventories. Wah, siap-siap nih, Rabunya langsung dikasih 4 data penting ya. Nah, hari Kamis tanggal 24 April ya, nggak kerasa April udah mau beres lagi. Akan ada durable goods orders and then initial jobless claim, existing home sales ya. Nah, ini juga penting ya, 3 data penting yang berhubungan dengan ya ini salah satunya lah ya, salah satunya adalah dengan labor market. Nah, kita tahu labor market itu seringkali bisa mengguncang market ya. Oke. Untuk hari Jumat tanggal 25 April dari US nggak ada apa-apa ya. Jadi hari Kamis, Rabu, dan Selasa ya. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures nanti saat dekat-dekat ke tanggal itu ya ya harus pertimbangkan SL dan juga tutup posisi ke jam-jam rawan itu. Tapi tenanglah, nanti kita akan ingatkan lagi saat hari H-nya. Tinggal ya lu konsisten nggak ikutan nonton begitu. Karena kalau yang terus nonton ya akan terus diingatkan gitu ya. Oke, next kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu ya sebentar, ini hari Minggu ya. Oke, market close lupa. BTCD kita bisa lihat di sini kemarin terjadi koreksi yang lumayan ya. Ini ada potensi bisa kena nih sama 20 sepertinya ya. Tapi apapun itu, please ya jangan sampai kita kena lagi dengan jebakan Batman ya, dengan jebakan para dukun yang setiap kali terjadi koreksi lumayan oleh BTCD ya, ujung-ujungnya jualan, wah lihat altcoin season. Ingat, balance sheet mulai membaik, tetapi belum ada statement dari The Fed untuk ya kita akan berhenti QT begitu ya. Nah, sebelum keluar statement seperti itu ya, selama ini masih belum durable, stays the same seperti ini, ya kita jangan berharap dapat altcoin season seperti 2021. Kalau fake out bisa nih kayak di sini ya. Nah, apa kabar nih yang kena fake out di sini ya di akhir 2024 dan ya, dan banyak di 2024 awal juga lah. Ya, ini lebih kenanya gara-gara dukun lah ya. Intinya apa? Keep it 70-30. Harusnya sih lu buat yang udah ngerasain ancur-ancurannya di alts, ya gua harap udah kapok gitu ya. Karena gini, 70-30 atau 60-40 itu nggak berarti jadi lu ketinggalan juga begitu ya. Karena nanti by the time kita sampai masuk ke altcoin season beneran ya. Kalau sampai benar-benar masuk ke altcoin season beneran, itu 30%-nya akan bengkak sendiri. Nggak perlu diapa-apain pun tetap bengkak sendiri. Begitu ya. Nah, kadang-kadang yang bikin kita jadi doomed, yang bikin kita jadi hancur begitu karena ya lu ngerasa bahwa 30% nggak cukup. Kalau cuma 30% mana bisa kita dapat 100x. Nah, itu lagi-lagi keserakahan yang bikin hancur begitu. Jadi ya coba introspeksi juga diri. Kenapa kalau lu masih kebanyakan altcoins begitu? Karena menurut gua rata-rata ya itu jawabannya karena serakah, karena ngerasa pengen cepet kaya. Ingat, pikirin dulu resiko. Kalau lu mikirin dulu profit, ironisnya lu akan boncos lagi. That's the fact. Dan itu gue udah lihat di berbagai macam jenis orang. Begitu ya. Gue lihat sendiri pakai mata kepala sendiri, ada juga dengar dari banyak orang. Ceritanya begitu lagi. Gitu ya. Oke, beres ya.
kurang lebih untuk makronya seperti itu. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah dapat posisi short ya. Nah, posisi short kita ini sekarang dalam keadaan profit sebesar nyaris 1% ya. Nah, target TP-nya boleh pertimbangkan di EMA 50 atau juga di struktur. Ini cukup dekat lah, jadi kita hitung sebagai satu saja ya. Itu untuk setup posisi futures di Bitcoin. Nah, untuk posisi spotnya EMA 50 ya, dan juga 84.195, lalu EMA 20 dan juga 82.525 begitu. Ya, tapi pastikan ini EMA 20-nya terus di-update ya, karena dia akan naik pelan-pelan kalau lihat dari trajectory-nya sekarang ya. Oke, next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita masih belum ada setup futures karena belum terjadi retest 1, retest 2. Ini struktur baru nih sih sebenarnya ya, kalau kita lihat ya. Ya boleh deh ya, kita update dulu aja sebelum retest lagi. We'll see apakah ini bisa menjadi support yang cukup baik atau tidak. Tapi ya karena belum ada retest ya sudah, berarti langsung aja ke spotnya. Untuk spot ada di angka 1576,7, 1536,9, dan 1429,8 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT kita pada hari ini ya. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, mungkin jangan tipis-tipis ya. Ya lagi-lagi ya, ini mungkin berhubungan juga dalam ya hari ini gue juga ya, jadi ya gue benar-benar membuktikan apa yang gue omongin gitu, nggak cuma sekedar bacot doang, nggak cuma sekedar lip service doang gitu. Karena kalau mau ngomong males, jujur males, gue mendingan mikir udahlah, mendingan santai gitu. Sebenarnya kan bukan santai lah, ya udah mikirin fokus hari ini urusan berduka begitu. Tapi nggak, gue udah komitmen ya, karena kalau gue pecah ini satu komitmen, yang lain akan pecah lagi begitu ya. Karena kalau kita hidup tanpa komitmen sesuatu gitu ya, ujung-ujungnya semua akan berantakan begitu. So, ayo ya, buat lo yang benar-benar pengen improve di market, ayo komitmen konsisten begitu ya. Saat lo melakukan itu akan ada perubahan yang signifikan gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.